200.000 ya. 200.000. Halo dulur LL Dikti 2, nama aku Adinda Putri Maharani dan sekarang kita sedang ada di podcast Tim Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2. Nah, sekarang kita beralih ke tim kerja lainnya nih, yakni perencanaan dan penganggaran. Di sini kita sudah hadirkan dua narasumber yang super keren, tapi nggak lengkap nggak sih kalau kita nggak kenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita. Selamat pagi Pak, Mbak. Pagi Mbak. Mungkin boleh diperkenalkan dulu mungkin dari Bapak, nama dan dari mana Pak? Saya Reza dari staf tim perencanaan dan penganggaran. Lebih tepatnya sekarang mengampu di penyusunan program anggaran dan pelaporan. Baik, kalau untuk Mbak? Perkenalkan nama saya Eli, sama untuk jabatannya hampir sama dengan Pak Reza ya. Oh, jadi di sini Pak Reza sama Mbak Eli satu divisi. Iya, Ya, betul benar. sekali. Jadi pemirsa, kita mulai dengan pertanyaan umum dulu nih yang sering teman-teman tanyakan, mungkin tugas dan fungsi dari tim kerja perencanaan dan penganggaran. Mungkin dapat dijawab ya, Pak? Kalau untuk tugas dan fungsi bagian tim perencanaan dan penganggaran, kita kan di bawah dari bagian umum Mbak ya. Iya, Pak. Timnya dari Pak Fatsuri. Di bawah bagian umum kan ada perencanaan penganggaran, kemudian TU sama HKT ya. Nah, kita salah satunya. Jadi kita itu lebih ke kayak apa ya, di balik layar ya. Jadi kita bukan fokusnya ke pelayanan luar, tapi lebih ke backup di dalam. Jadi di perencanaan penganggaran itu kita kurang lebih ada 8 orang ya. Itu penanggung jawabnya itu Bu Dalilati, kemudian ada bendahara pengeluaran. Iya, Pak. Itu Ibu Desi. Biasa ya bendahara yang ngurusi dapurnya kantor ini ya. Terus kita ada penyusun program anggaran dan pelaporan. Itu ada 3 orang, saya, kemudian Ibu Hafsah, kemudian Mbak Eli. Untuk yang bagian anggaran kayak RKKL itu lebih ke saya. Tapi sekarang itu nama jabatannya udah berubah ya Mbak Eli ya. Sekarang semuanya sama, jadi penelaah teknis kebijakan ya. Semuanya sama, itu di grade 7. Tapi tetap tugas fungsi utama di TUSI saya itu di penyusunan anggaran. Terus ada lagi yang ngurusin gaji-gaji Mbak. Ya, jadi pengelola gaji kita tuh di kantor ini ada 3 orang ya, dibagi per wilayah. Jadi untuk wilayah Sumsel dan Bangka Belitung itu dipegang sama Mbak Eli. Nah, jadi agak merangkap nih ya. Oh, iya. Jadi ada pengabdian lebih ke negara. Kemudian yang pegang Provinsi Lampung itu saya. Kemudian yang pegang Provinsi Bengkulu itu Ibu Hafsah. Nah, jadi ya gaji, uang makan, sardos itu semuanya kita bertiga yang kerjain kayak gitu. Jadi terkait perencanaan dan penganggaran, gaji-gaji itu Betul, semuanya gaji juga. job desk-nya dari tim kerja perencanaan. Benar. Ya. Kita move ke pertanyaan berikutnya ya, Siap, Pak boleh, Mbak. boleh, ya. Pertanyaan berikutnya ini kira-kira adakah rencana strategis, terus juga sistem evaluasinya kita mau tahu nih dalam menyusun anggaran itu seperti apa? Apalagi anggaran ini digunakan dalam pembangunan LDT wilayah 2. Benar. Jadi terkait anggaran ya. Jadi kalau kita bicara soal anggaran, dia kan ada beberapa tahapan Mbak ya. Jadi dari mulai penyusunannya, kemudian sampai di keluar, sampai di pelaksanaan anggarannya. Jadi untuk penyusunan anggarannya aja itu ada sekitar 4 tahap ya. Mulai dari pagu baseline. Jadi dalam penyusunan anggaran itu kita mulai dari pagu baseline dulu Mbak ya. Jadi kita menyusun anggaran tahun 2024 ini di awal tahun 2023. Jadi di awal tahun 2023 sekitar bulan-bulan Januari itu biasanya kita udah nyusun pagu baseline. Ya, jadi rangka-rangka anggaran kita tuh itu udah kita sampaikan ke Biro Perencanaan Kemendikbud. Kemudian sekitar di bulan 4
atau akhir-akhir awal-awal bulan 5 itu biasanya turun namanya pagu indikatif. Nah, dari yang kita ajukan di pagu baseline itu misalkan kita butuh anggaran 200 miliar misalkan dengan rincian bagaimana lampiran gitu ya. Nanti di bulan 4-nya itu turun pagu indikatif. Jadi pagu indikatif itu pagu yang akan kita terima yang mungkin sesuai dengan yang kita usulin atau mungkin sedikit berbeda. Jadi tergantung dengan kebijakan dari pusat untuk penyaluran anggaran ke kita. Kemudian nanti di sekitar bulan 7 itu ada namanya pagu anggaran. Jadi di pagu indikatif tadi kita udah mulai nyusun nih secara detail, namanya RKKL ya, rencana kerja anggaran kementerian lembaga. Jadi sudah nyusun RKKL tapi belum final. Nah, nanti bulan 7 kita susun lagi nih dengan beberapa evaluasi, mungkin karena ada perubahan atau penyesuaian, nanti bisa disesuaikan lagi di pagu anggaran. Nah, nanti ada lagi di bulan 10 itu pagu alokasi. Nah, ini hampir finalnya. Jadi kalau pun ada perubahan di sini nih berubahnya. Kalau seandainya ada pergeseran yang tidak terlalu nggak terlalu strategis atau nggak terlalu signifikan ya, mungkin cuman pada perubahan detail atau pergeseran antar RO aja yang masih diperbolehkan, itu masih bisa berubah di pagu alokasi. Nah, nanti finalnya keluar namanya pagu definitif, itu di bulan 11, biasanya di tanggal 20-an, kadang-kadang tanggal belasan kayak gitu. Nah, pagu definitif inilah sebagai dasar pagu DIPA awal yang bakal kita pakai untuk pelaksanaan anggaran di tahun 2024 seperti itu. Berarti akan ada evaluasi Pak ya dari Pasti. tahun kemarin untuk Selalu tahun dievaluasi. ini gitu, Nah, Pak ya. di setiap tahap itu ada evaluasi. Dia sangat terstruktur begitu ya. Benar. Yang evaluasi juga ada dari tim inspektorat, kemudian kita juga bakal berkoordinasi juga dengan Direktorat Jenderal Anggaran dari Kemenq. Jadi ketat ya, enggak semudah itu. Divisinya juga Benar. bertanggung jawab atas keuangan juga Pak ya dan anggaran juga, makanya ini jadi sesuatu yang harus kita jaga. Iya. Kita move ke pertanyaan ketiga, mungkin adakah informasi terkini yang ingin disampaikan dari tim kerja perencanaan dan penganggaran mungkin kepada publik atau penonton yang sedang menonton podcast kita pada pagi hari ini? Apa ya? Kalau kita sih dari bagian perencanaan anggaran lebih ke support system ya. Jadi misalkan ada pelayanan yang akan diberikan kepada publik, kemudian kita siapkan anggarannya, kemudian kita siapkan beberapa hal yang terkait untuk pelaksanaan kegiatan tersebut ya. Paling kita berharap apa yang akan kita berikan itu telah tersampaikan dan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh publik seperti itu. Jadi misalnya kita menyusun program kegiatan, ya mudah-mudahan yang kita programkan, yang sudah dicanangkan oleh pimpinan itu mengena kepada publik dan stakeholder yang semoga berdampak ya betul, Pak ya, berdampak kepada masyarakat signifikan, umum betul. ya, tidak hanya kepada kita saja tapi kepada masyarakat luas. Betul. Oke, nah sekarang kalau misalnya bekerja itu Pak biasanya apakah ada kelelahan gitu Pak? Kelelahan Benar. dan ngantuk banget gitu Pak biasanya. Kalau udah jam-jam 10 itu mata berat Mbak ya. Iya, apalagi kan kerjanya kan di belakang layar. Kalau Betul. orang di lapangan kan mungkin masih bisa Iya. sadar atau apa. Kalau kita di belakang kan mungkin kita ngerasanya lebih capek karena di depan laptop Iya, seharian apalagi atau Mbak Eli mikir. ibu-ibu Iya. ya. Jadi mungkin lebih berat ya energinya ya, capek. Harus bagi waktu juga ya Mbak. Benar, bagi waktu di rumah. Betul, di rumah dan di kantor. Nah kalau misalnya capek kayak gitu Pak, biasanya memang tantangan pekerja kita sekarang ini adalah karena kurangnya nutrisi dan kafein yang kita konsumsi. Nah kafein yang kita konsumsi itu kebanyakan memang kopi. Nah salah satunya kami merekomendasikan kopi biji kepada dulur LL Dikti 2. Nah kopi biji ini adalah salah satu merek kopi dari UMKM Mandiri yang kami promosikan khusus untuk semua orang di sini karena terbuat dari biji kopi semendo. Nah, Bapak sama Mbak kira-kira tahu nggak biji kopi semendo itu biji kopi yang kayak gimana?
Kurang tahu ya. Kebetulan bukan terlalu pecinta kopi ya Mbak ya. Iya, tapi biji kopi Semendo ini terkenal loh Pak. Oh gitu Dia ya. diekspor sampai nasional atau tingkat internasional. Jadi biji kopi ini memang terkenal di Sumatera Selatan dan banyak peminatnya. Mungkin kita sudah pernah coba tapi nggak tahu namanya. Benar, Gitu. benar. Nah, karena biji kopi Semendo ini terkenal, teman-teman, dia juga punya manfaat yang banyak seperti meningkatkan kesehatan jantung, setelah itu menambah tubuh agar tetap fit seharian dan juga menambah produktivitas kita seharian. Nah, gimana kalau misalnya kita langsung cicipi aja? Karena Bapak juga sama Mbak mungkin kurang familiar dengan biji kopi Semendo, kita bisa langsung cicipi aja Mbak. Mas, silakan. Minum ya. Iya, Bapak ya. Bismillah. Gimana rasanya, Mbak? Ini kalau saya ya, Iya. nggak tahu kalau Mbak Eli ya. Saya kan bukan pecinta kopi ya Mbak ya. Kurang paham gimana rasa-rasa kopi itu, kurang tahu. Tapi buat saya ini enak ya. Nah, Kalau Mbak Eli gimana, Mbak? Lumayan pekat sih kopinya. Iya, Mbak. mm, Iya, betul. Jadi ini kan kopi bubuk ya. Harusnya kalau kopi bubuk itu kita kerasa banget ampasnya dan lain-lain, tapi ini kopinya berbeda. halus ya. Mas, iya. Terus juga kopi Semendo ini teman-teman bisa temui di agen kelontong terdekat dan dia juga praktis karena dia berupa bubuk kopi. Dan juga teman-teman bagi yang ingin kepoin ordernya itu bisa di media sosialnya, di Instagramnya Biji Kopi atau teman-teman juga bisa datang ke offline store-nya langsung di Kertapati, Palembang, Lorong Wijaya. Oke, karena kita udah bahas-bahas soal kopi nih, tapi kira-kira Bapak sama Mbak tahu nggak sih harganya berapa biasanya kopi? Karena Bapak kan bapak-bapak ya, Iya, mungkin benar. tahu nih harga kopi itu berapa di pasaran. Kalau enak kayak gini biasanya agak mahal ya. Kira-kira berapa ya? Kira-kira berapa nih Pak? Kita main tebak-tebakan dulu. Dia satu bungkus isi berapa tadi? Satu bungkusnya itu ada yang 180 gram Bapak, kira-kira 80 gram, segini. Iya, Oh gitu ya. Mungkin sekitar 200.000 ya? 200.000. Kalau Mbak Elin kiranya berapa Mbak? Kemasan gede mungkin di bawah 100. Coba 100 ya. Di atas 50 mungkin ya. Nah, semuanya Kemahalan ya? sebenarnya iya sebenarnya kemahalan. Saya juga nggak expect ternyata kopi biji ini murah banget murah loh Pak. ya? Iya, dia satu dus harganya 325.000, tapi satu dus isi Satu dus 25 bungkus. Oh, Jadi iya. satu bungkus nggak sampai 15 ribuan. Oh, oke, Jadi kita semua bisa menikmati ini. Iya. Teman-teman, bagi yang kepo bisa kepoin kopi biji di bawah ini ya. Oke, kita menyambung obrolan kita ke tentang topik laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini ahlinya teman-teman memang Mbak Eli. Jadi kita akan beralih ke narasumber kita berikutnya ya, ini Mbak Eli. Oke, Mbak Eli, karena kita udah seger nih, kira-kira terkait SOP lebih tepatnya di bagian penyusunan laporan keuangan yang dilakukan, ada hambatan nggak sih Mbak yang dialami selama penyusunan laporan tersebut? Kalau ditanya hambatan sih selama ini sih belum ada hambatan-hambatan yang gimana gitu ya. Karena itu kan ada beberapa yang memang sudah kita pahami dari awal. Jadi apalagi sekarang sudah pakai aplikasi yang Sakti. Kebetulan nama aplikasinya Sakti, benar Pak Reza ya? Semua sekarang pakai aplikasi Sakti. Jadi sudah otomatis di situ. Paling tinggal koneksi atau hubungan dengan operator. Ada kita operator ke SIMAK persediaan, operator SIMAK BMN itu dengan koordinasi dengan di TU. Jadi lebih ke sana sih. Kalau hambatan-hambatan lain sih kayaknya enggak ada ya. Berarti selama ini lancar-lancar aja ya Mbak ya? Iya, alhamdulillah. Aplikasi Sakti itu sudah digunakan sama masyarakat umum ya Mbak? Pekerja-pekerja lainnya atau gimana Mbak? Kemungkinan lebih ke kita ya di PNS ya, itu pun sudah ada sejak tahun kemarin ya Pak Reza ya. 22 ya mulainya ya. 2022 awal. Tapi nggak semuanya, mulainya dari untuk perencanaan dulu, baru dipakai menyeluruh ke seluruh keuangan. Jadi cuman yang pakai itu keuangan aja, sama bagian BMN ya. Iya.
Baik, Mbak. Kita move ke pertanyaan berikutnya karena tadi jawabannya udah sangat jelas banget. Apakah dalam proses penganggaran yang diterapkan oleh LDT Wilayah 2 sudah memenuhi syarat dan aturan yang berlaku? Apalagi ini mungkin ada kaitannya dari segi transparansi dan aspek lainnya. Kalau untuk penyusunan anggaran tadi ya, Iya, betul, Pak. kalau kita sih udah mengikuti sesuai rule ya. Jadi setiap kita pelaksanaan pembahasan anggaran itu dalam proses penyusunan RKKL-nya, penyusunan anggarannya itu kita mengikuti sesuai aturan. Jadi misalkan kayak tahun 2024 ini kita susun di tahun 2023 seluruh item-item anggaran yang akan kita gunakan itu sudah sesuai dengan SBM namanya, Mbak ya, standar biaya masukan. Jadi misalkan kita mau perjalanan dinas ke Jakarta misalkan, itu udah ada standar berapa harga tiketnya, itu ada di SBM, itu ada di PMK nomor, kalau nggak salah sih PMK nomor 49 tahun 2023 ya. Jadi sudah sesuai dengan aturan dan untuk transparansinya jelas itu benar-benar transparan ya. Dan kita juga kan setiap penyusunan anggaran itu selalu diperiksa ya, selalu direview oleh inspektorat kita dengan sangat detail. Jadi apa yang sudah tersusun di RKKL itu dengan melalui proses-proses yang penelaahan, kemudian dengan mengikuti aturan yang sudah berlaku seperti itu. Jadi sudah sesuai lah. Iya, alhamdulillah memang kita juga karena ini tanggung jawabnya berat ya Pak. Benar, Kita benar. memang harus sesuai. Betul. Karena tanggung jawabnya juga yang diampu bukan sedikit. Iya. Terus juga karena terkait uang, memang banyak orang yang sensitif dan lain-lain. Memang saya sangat salut sih sama divisi tim kerja ini. Nah, setelah itu adalah menjadi pertanyaan terakhir dalam bincang-bincang kita kali ini. Mungkin nanti kita bakal ketemu lagi, tapi di episode berikutnya Pak. Siap. Karena kita nanti akan beralih ke tim kerja lain. Nah, dengan disampaikannya informasi tersebut semoga bermanfaat ya dulur LLDikti 2. Dan sekarang terima kasih banyak Bapak, Pak Reza dan Mbak Eli sudah menyertai kita dalam podcast kali ini. Nah, teman-teman atau dulur-dulur, kalian jangan lupa ikuti konten menarik lainnya ya di media sosial LLDikti 2. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow YouTube serta Spotify LLDikti Wilayah 2. LLDikti Wilayah 2, kami bersama Anda, kami siap melayani.